makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi tuan-tuanku. Apa gerangan penyebabnya? Bahwa ini kami ambil dari bangkai seekor keledai yang mati di pojok kota. Kami masak dan kami makan karena kami punya anak yatim 4 orang dan sudah 3 hari tidak makan, maka terpaksa kami makan. Maka halal bagi kami tapi haram bagi tuan. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina min ni'matil iman wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yuram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك العلام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jawab sholat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat, yaitu berupa sisa umur. Dengan nikmat ini juga maka kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tentu itu semua dibarengi dengan nikmat iman, nikmat Islam. Sebab banyak yang umurnya panjang tapi tidak dibarengi dengan pengabdiannya kepada Allah. Banyak yang umurnya panjang hanya memburu dan mencari dunia semata. Padahal dia tahu hidupnya pasti berakhir. Dan dia sering mendapat nasihat bahwa amal yang dibawa setelah kematian itu adalah takwa. Tapi mereka abaikan itu. Dan kita termasuk orang-orang yang takut untuk melalaikan perintah Allah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Salawat dan salam mari kita bersamakan kepada junjungan azim Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita jemaah-jemaah ini termasuk penganut atau pengikut pada baginda Rasul, dan kita insyaallah mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, melalui perjumpaan ini sebagai motif kami berwasiat wabil khusus kepada diri kami sendiri dan kepada kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekalah hidup di dunia ini dengan bekal apa saja, tapi sebaik-baik bekal itu adalah ketaatan kita kepada Allah, yaitu manakala kita taat kepada perintah dan senantiasa menjauhi meninggalkan larangannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu, tapi sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang telah diberi akal. Peringatan Allah ini kepada kita
kita bahwa tidak ada larangan untuk mencari yang lain selain ketaatan, tapi di balik itu semua apa yang kita kejar di muka bumi ini tidak bernilai kalau tidak dibarengi dengan takwaan kepada Allah. Silakan mencari rezeki, silakan mencari harta, mencari kebahagiaan dunia, tapi ingatlah itu semua tidak berarti di hadapan Allah kalau kamu tidak membarenginya dengan bekal takwa. Bertakwalah kamu karena kamu diberi akal. Kalau kamu hanya memperturutkan duniamu, nafsumu saja, berarti kamu sama dengan makhluk yang lain yang tidak diberi akal seperti hewan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling menasihati agar kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini sudah 10 Zulqa'dah. Artinya sebulan lagi tepatnya orang akan menunaikan puncak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan kita 10 Zulhijjah di tanah air ini merayakan hari raya Idul Adha. Dalam kesempatan ini, khutbah ini, saya akan mengingatkan kembali suatu kisah di dalam kitab Az-Zakirah Al-Awwaliyah karangan seorang sufi Waiduddin Attar. Di dalam kitab itu beliau menukil tentang kisah seorang sufi wali Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu Abdurrahman Al-Mubarrak. Tatkala wali Allah ini telah menyelesaikan tugasnya dalam rangkaian ibadah hajinya, dia beristirahat dan bermimpi. Dalam mimpi beliau didatangi dua orang malaikat yang berdialog. Malaikat pertama menanyakan kepada malaikat yang kedua, wahai saudaraku, berapa banyak jemaah haji tahun ini? Maka disebutkan jumlahnya 600.000 orang. Dikala itu tentu jumlah itu sangat banyak. Kemudian malaikat pertama bertanya lagi, adakah yang hajinya mabrur? Malaikat kedua menjawab, tidak ada yang mabrur, hanya satu orang yang mabrur, yaitu bernama Ali Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu yang ada di Damaskus, Syria. Kemudian dari dialah maka haji tahun ini orang mendapatkan barokah mabrur semua. Ketakala itu terbangunlah wali Allah Abdurrahman Al-Mubarrak. Seketika itu beliau menggigil berkeringat dingin mendengar dialog itu, betapa susahnya. 600.000 orang tidak ada yang saat itu mendapatkan mabrur kecuali satu orang. Dan karena satu orang inilah maka 600.000 orang menjadi mabrur. Maka dalam cerita ini dikisahkan setelah menunaikan haji, Abdurrahman Al-Mubarrak itu mencari seorang lelaki yang bernama Ali Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu yang tinggalnya di Damaskus, Syria. Singkat cerita, bertemulah dengan Ali Al-Muwaffaq. Maka ditanyakanlah mimpi beliau itu, wahai saudaraku, betulkah engkau bernama Ali Al-Muwaffaq? Saya adalah Abdurrahman Al-Mubarrak. Maka Ali Al-Muwaffaq bertanya, apakah gerangan wahai wali Allah, wahai sufi Allah, sehingga datang kemari? Abdurrahman menceritakan mimpinya bahwa hanya satu orang yang mabrur tahun itu adalah gerangannya Ali Al-Muwaffaq. Coba saudara ceritakan apa amalannya sehingga saudara satu-satunya orang yang mabrur. Ali Al-Muwaffaq menjawab, saya 20 tahun menabung dari hasil jeripaya saya dari sol sepatu, terkumpullah 400 dirham. Maka tahun ini saya berniat haji. Tapi suatu hari ketika istri saya sedang berjalan di satu pojok kota Damaskus ini, istri saya mencium aroma masakan dan dia ingin memintanya masakan tersebut. Tapi yang tuan masakan, tuan rumah tidak memberi, dengan alasan makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi tuan-tuanku. Apa gerangan penyebabnya? Bahwa ini kami ambil dari bangkai seekor keledai yang mati di pojok kota. Kami masak dan kami makan karena kami punya anak yatim 4 orang dan sudah 3 hari tidak makan, maka terpaksa kami makan. Maka halal bagi kami tapi haram bagi tuan. Mendengar penjelasan seorang ibu janda dengan anak yatim 4 ini, maka Ali Al-Muwaffaq bersepakat dengan istrinya untuk menyumbangkan uang 400 dirham itu kepada ibu janda dengan 4 anak yatim tadi. Itulah riwayat perjalanan hajiku tahun ini. Aku sesungguhnya tidak berangkat haji. Subhanallah.
Abdurrahman Al-Mubarrak mengatakan, kau tidak berangkat haji, tapi Allah menghitung kau sebagai satu-satunya orang yang mendapat haji mabrur. Dan pintu langit terbuka untuk wahai saudaraku al-muwaffaq karena keikhlasanmu membantu sesama. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari kisah singkat ini betapa besar pahala orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti orang miskin, yatim piatu. Padahal Allah janjikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka diperintahkan bagi orang-orang manusia untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya bagi yang mampu, man istata'a, orang yang mampu menjalankan ibadahnya, tentu ibadah haji. Sementara dengan kondisi yang tidak mampu menabung, dia ingin haji, tapi tatkala dia mampu, dia diberikan kepada orang lain. Maka wajar orang seperti ini di hadapan Allah, dia tidak berangkat haji tapi mendapatkan nilai pahala haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tiada balasan yang lain selain haji mabrur adalah surga. Maka itulah orang-orang berlomba-lomba untuk berangkat haji dengan menabung, dengan berjuang, berusaha, karena balasannya luar biasa. Namun menginspirasi kita bahwa kisah ini artinya jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang di luar kemampuan. Man istata'a, kita tidak mampu, ternyata Allah buka pintu langit dengan pahala yang lain, menyantuni orang miskin, janda-janda miskin, anak-anaknya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kamu yang ada di bumi, maka engkau akan mendapat kasih sayang yang ada di langit. Tebarkanlah kasih sayang di antara kita. Duribat alaihim zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia sesungguhnya selalu dalam kerugian dan kecelakaan manakala dia tidak berpegang kepada tali agama Allah dan dia tidak berpegang kepada hubungan dengan sesama manusia. Mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah dan perbaiki juga hubungan dan kepedulian kita dengan sesama manusia. Semoga dalam suasana kita sekarang ini dengan banyak sekali permasalahan, dengan banyak sekali krisis yang terjadi, krisis ekonomi, krisis dalam keadaan stabilitas, kita sama-sama menjaga itu semua demi perdamaian kita, demi kenyamanan kita. Baguslah kita menjaga tali silaturahim, menjaga hubungan peduli dengan sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tu'minu bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikam wa minni bismi alim aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين
آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة